Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu kajian syarah Al-Aqidah yang kita ambil dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antuna berada. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Satu tema yang besar waktu itu ya sudah kita bahas dan kita menghabiskan beberapa episode waktu itu tentang isbatu ilmillahi ta'ala, menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla, dan takdiruhu al-ajal, takdiruhu al-aqdar wa darabuhu al-ajal, dan penetapan Allah terhadap semua takdir, dan Allah Azza wa Jalla yakni menentukan ajal atau waktu ya, waktu-waktu tertentu bagi semua makhluknya. Semua kita ada waktunya ya, tidak semua kita ini abadi. Tidak ada semua kita tidak ada yang abadi ya. Semua kita ada ujungnya. Semua kita ada akhirnya, yaitu kematian tentunya, ikhwati fillah. Azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, episode terakhirnya itu kita bahas bahwa memang beriman kepada al-qada wal qadar ya, beriman kepada al-qada wal qadar itu termasuk al-usul sadis kan, merupakan prinsip keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pokok, yang keenam dia. Karena kita tahu bahwa al-iman ya, prinsip ataupun usul pokok-pokok keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada 6 ya. Pertama al-imanu billah, al-imanu bi malaikatihi, al-imanu bi kutubihi, wal imanu bi rusulihi, wal imanu bil yaumil akhiri, wal imanu bi qada khairihi wa syarrihi. Kami itu al-imanu bi qada khairihi wa syarrihi. Nah, kita sudah bahas itu ya pada pertemuan yang lalu, bahwa beriman kepada qada wa qadar ya, itu adalah hal yang sangat vital ya, sangat penting dan sangat pokok sekali yang tidak bisa dihindari oleh siapapun ya. Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu kita harus beriman dengan qada dan qadarnya, bahwa semua ini tidak ada yang lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Saya bisa duduk seperti ini dan antum-antuna menyaksikan, itu pun ketetapan Allah. Saya makan, saya minum, antuna begitu juga, antum begitu juga, makan, minum, berjalan segala macamnya, itu semua ditentukan dan ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Terjadi, maka terjadilah itu dari kita. Itu adalah keimanan dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terhadap masalah ini. Dan Allah Azza wa Jalla ya tahu semua yang akan dilakukan oleh makhluk, meskipun makhluk itu belum ada gitu. Makhluknya belum ada, Allah Azza wa Jalla sudah tahu apa yang akan diadakan oleh, apa yang dibuat oleh makhluk itu gitu. Itulah iman ya bil qadar ya, maratibuhu arba'ah, yaitu tingkatan kita beriman kepada al-qadar itu kan alba ya. Ada 4 tingkatan. Pertama al-imanu al-imanu bil ilm ya, kita beriman bahwa semuanya sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu Allah itu qadim, yang tidak ada bidayahnya. Jadi ilmu Allah itu qadim, la bidayata lahu, tidak ada permulaan baginya. Jadi ilmu Allah Azza wa Jalla itu alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ilmu Allah itu tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, dan yang belum ada. Kalau dia ada pun Allah tahu. Begitu. Saya kira ini sudah kita bahas ya berkali-kali ya terkait dengan perkara ini, bahwa semuanya Allah Azza wa Jalla tahu ya, yang secara detail dan global. Kita kadang-kadang global aja kan, detail kita tidak tahu. Contoh, saya punya ini jenggot ya, alhamdulillah punya jenggot. Allah Azza wa Jalla titipkan kepada saya jenggot. Saya nggak tahu berapa jumlah jenggot saya ini, walaupun jenggot saya ini bersama saya setiap hari gitu kan. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas saya punya jenggot, iya, berapanya saya nggak tahu gitu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Daun yang kering, daun yang jatuh, di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, kemana jatuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla tahu. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 59, nanti bisa dicek ya.
Intinya bahwa semua itu sudah dicatat oleh Allah, sudah diketahui, dicatat oleh Allah, dikehendaki oleh terjadi dan diciptakan oleh Allah Subhanahu. Maka semua ini berjalan sesuai yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh pemirsa, ya, pemirsa dan pemerhati dan juga pencinta dan juga penonton Salam TV dimanapun antum berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan anda mengucapkan jazakumullahu khairan wa jazakunallahu khairan ala husni mutaba'atikum wa musyahadatikum li hadhil qanah al mubarakah. Ya, kami mengucapkan jazakumullahu khairan, ya. Jazakumullahu khairan juga kepada kaum akhwat terhadap keistiqomahan Anda ya dalam mengikuti dan menyaksikan program-program yang disajikan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan satu tema yang sangat menarik. Tapi nanti tema ini mungkin kita gabung ya dengan tema yang lain. Jadi kita merger gitu kalau waktu kita masih ada ya. Karena tema ini tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah ta'ala kita merger dengan tema yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wujubul iman bisyara'i wal qadar. Kata beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wajibnya kita ya beriman kepada al-syara'i wal qadar. Nah, ini kesimpulan dari pernyataan beliau. Pernyataannya adalah apa? Wa amruhum bi ta'atihi. Qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa amarahum bi ta'atihi. Allah SWT memerintahkan mereka, ya termasuk kita manusia semuanya, makhluknya untuk taat kepada Allah. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Itulah dia. Maka dari sini, dari perkataan beliau ini, maka disimpulkan satu judul, ya satu tema menarik, yaitu wujubul imani bisyar'i wal qadar. Wajibnya kita beriman dengan syariat dan al-qadar. Syariat artinya syariat, aturan, ya aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya tentunya. Dan kita wajib beriman dengan al-qadar juga. Nah, jangan dipertentangkan antara syariat dan al-qadar gitu. Kita bekerja, kita beramal soleh, solat, zakat itu bagian dari qadar, ketentuan dan ketetapan Allah, dan itu tidak bisa lari kita dari situ. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara aturan yang Allah buat dan ketetapan yang telah Allah tentukan. Tidak bertentangan, tapi semuanya berjalan ya dengan baik, ya semuanya berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, ya rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa dan penonton Salam TV yang berbahagia. Jadi perkataan Imam Abu Ja'far tadi, amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah SWT memerintahkan mereka, ya makhluknya untuk selalu taat kepada Allah dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Fi hada tambih, ya. Wa fi hada tambihi ala wujubul imani bi syar'i ma'al imani bil qadar. Nah, di sini ada wa fi hada at-tambihu ala wujubil iman. Jadi di sini ada semacam penekanan, ada semacam penegasan bahwa wajibnya kita beriman dengan syariat ya bersama dengan iman kita kepada al-qadar. Jadi tidak bertentangan gitu. Syariat itu maksudnya segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita beriman dengan hal itu dan kita tentu melaksanakan, bukan hanya sekedar iman doang ya. Karena iman ini gak akan bisa terlaksana kecuali kita memang benar-benar ada pelaksanaannya. Karena kan iman itu begitu kan. Anutqu bil lisan, al-i'tiqadu bil jinan, anutqu bil lisan, ya. Kemudian juga atau iqrar bil lisan, wa amalu bil arkan, yazidu bi ta'wa yang kusubil maksiyah, kan begitu. Jadi keimanan itu akan terlihat nanti ya. Syariat itu akan dijalankan apa tidak ketika kita melaksanakan apa tidak. Begitu. Jadi di sini ada tambih, ada peringatan atau semacam penegasan bahwa wajibnya kita beriman dengan syariat dan bersamaan dengan beriman dengan al-qadar. Jadi jangan dipertentangkan, itu loh maksudnya. Enggak bertentangan itu, tidak. Ya, tapi nanti kan ada orang yang berhujjah dengan al-qadar. Ini sudah takdir saya, ini sudah musibah saya, kan begitu. Maka kata para ulama, berhujjah dengan al-qadar tidak diterima kecuali pada dua hal. Kan begitu? Ya, yang pertama kata para ulama terhadap maksiat, terhadap musibah yang telah menimpa kita. Ya kita berhujjah dengan qadar. Ya qadarullah ma syaa fa'al. Ini kehendak dan ketetapan Allah, ya bagaimana lagi. Itu boleh terhadap musibah yang telah terjadi. Contoh gempa,
kebakaran rumah atau ada yang meninggal di antara keluarga kita misalkan ya. Tapi mau gimana lagi coba? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ini sebuah ketentuan Allah, semua ketentuan Allah dan Allah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi berhujah dengan qadar ya silakan. Yang terhadap musibah yang telah terjadi. Yang kedua, terhadap maksiat yang dilakukan yang sudah dia tinggalkan. Nah, itu dia. Boleh berhujah dengan al-qadar. Bagaimana contohnya? Saya dulu penzina, qadarullah. Bagaimana lagi? Saya dulu umpamanya peminim khamar, saya dulu pemain riba, saya dulu pembunuh dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan begitu. Tapi terhadap maksiat-maksiat itu sudah ditinggalkan sama dia. Dia berhujah dengan al-qadar itu. Qadarullah waktu itu saya jatuh kepada maksiat. Qadarullah saya begini. Boleh. Itu enggak ada masalah, enggak akan dicela kita. Kenapa? Karena sudah berlewat. Adapun sekarang ini dia berhujah dengan al-qadar, artinya dengan yang maksiat yang hari ini dia lakukan yang masih dia laksanain gitu kan. Dia enggak sholat. Ya qadarullah itu enggak berhujah. Itu enggak diterima kalau hujahnya seperti itu. Kenapa enggak sholat akhi? Qadarullah saya enggak bisa sholat. Saya belum mau sholat umpamanya. Itu enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena dia mampu untuk melakukannya. Kalau yang lalu-lalu tadi kan seperti musibah udah lewat. Atau maksiat yang pernah dilakukan udah ditinggalkannya gimana lagi coba. Akan begitu. Ini dia mampu untuk melakukan sholat itu yang sekarang ini. Dan mampu dia melawan hawa nafsunya. Kan itu saja dia tidak memaksimalkan potensi dia untuk istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dimanapun antumna berada. Jadi di sini ada penegasan bahwa wajibnya kita beriman dengan syariat aturan-aturan Allah dan beriman dengan al-qadar juga. Al-imanu bi anna Allah alima mal ibadu amiluna bi ilmihi al-qadim. Kita beriman bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hamba dengan ilmunya al-qadim. Artinya kita beriman bahwasanya apa yang akan dilakukan oleh semua hamba ini Allah tahu gitu. Ya, kita beriman bahwasanya apa? Kita tahu bahwasanya Allah SWT mengetahui, Allah SWT telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hamba. Dengan apa Allah mengetahui? Bi ilmihi al-qadim, dengan pengetahuan Allah yang qadim. Yang qadim itu semenjak dahulu yang tidak ada permulaan baginya. Al-qadim la bidayata lahu, tidak ada permulaan baginya. Kalau manusia ada ilmunya kan dia ada permulaannya kan. Kapan dia jadi doktor, kapan dia jadi profesor misalkan begitu. Atau kapan dia tahu ini, ada sejarahnya, ada timernya, ada waktunya kan. Nah, dia tahu ini tahun segini, dia tahu ini jadi. Tapi Allah qadim, ilmu Allah qadim. Qadim itu artinya sesuatu yang tidak ada permulaan dan tidak ada bidayahnya. Begitu. Wa kataba dzalika, dan Allah menuliskan hal itu. Menuliskan arti semua yang akan dilakukan oleh para hamba. Meskipun hamba waktu itu kan belum ada. Karena penulisan takdir itu ya selesai kapan? Ketika ya sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu takdir sudah selesai dicatat. Nah, jadi kita yang hari ini sebenarnya menjalani takdir yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana takdir itu sesungguhnya kecuali dia sudah terjadi, kan begitu. Hanya kita selalu berhusnuzan dan memohon kepada Allah, selalu kita diberikan yang terbaik. Saya kira saya cukupkan dulu di situ, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa Allah SWT tahu apa yang akan dilakukan oleh para hamba itu. Ya. Dan Allah sudah mencatat apa yang dilakukannya. Jadi sesungguhnya kita ini sedang menjalani takdir dan ketetapan dari ketentuan yang sudah Allah desain, yang sudah Allah buat, yang sudah Allah tentukan. Tapi kan masalahnya kita tidak tahu kan takdir kita itu bagaimana begitu. Maka kita selalu berhusnuzon kepada Allah.
Dan Nabi SAW mengatakan, Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya dimudahkan terhadap apa yang diciptakan di atasnya. Artinya, kalau kita lagi dalam ketaatan, berarti sedang kita berada disitulah yang dikehendaki oleh Allah SWT kita, dan kita istiqomah dan bertahan terus di situ sampai kita mati. Nah, begitu. Kalau kita sedang bermaksiat, maka tolong tinggalkan maksiat itu, karena itu tidak diridai oleh Allah SWT. Ini kan takdir Allah, Pak Ustadz. Anda keluar tinggalkan aja kan bisa. Kalau Anda berhujah dengan takdir, nggak akan diterima dalam perkara seperti ini, karena maksiat itu sedang Anda lakoni, sedang Anda jalani. Nggak boleh. Ya. Kenapa Anda tidak tinggalkan? Apa rupa yang terjadi kalau Anda meninggalkan umpamanya? Nggak juga kan, hanya menuruti hawa nafsu aja sebenarnya kan gitu. Nas'alullah al-afiyah. Jadi begitu ikhwan. Wa anna kulla syai'in yajri bi masyiatillah, bahwa segala sesuatu itu berjalan itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah SWT. Tidak ada. Oh Ustaz, dibuat manusia, enggak ada itu karena ditentukan oleh Allah SWT. Berarti yang ada hari ini semuanya ini udah ketentuan Allah. Kapan? Semenjak dulu. Yang kita katakan 50.000 tahun. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah dicatat oleh Allah. Berarti di situ berarti kan kita udah tahu karena sudah terjadi ya. Berarti Allah SWT dulu jadi ada, Allah tentukan bahwa ini bisa buat pesawat, maka ada pesawat. Ini bisa buat kapal laut, kapal induk segala macam. Ini buat tape, ini buat gorengan, ini buat lontong, ini buat gado-gado. Oh, misalkan begitu. Itu sudah semua tercatat. Karena tidak ada satu apapun perkara, tidak ada yang keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Detail sekali ya. Maka dengan seperti ini sebenarnya kita makin menambah iman kita kepada Allah. Begitu loh. Oh begitu rupanya Tuhan kita itu ya. Begitu rupanya kita ibadahi itu ya. Jadi kita nggak rugi mengibadahi seperti ini kan. Mengibadahi Tuhan yang memiliki segalanya, yang mengetahui segalanya, yang membuat segalanya. Kita nggak rugi dong. Tapi kalau kita ibadah itu yang abal-abal gimana coba? Kita pun menyesal mengibadahinya kan gitu. Tapi kita ibadahi zat yang sangat luar biasa, yang memiliki segalanya, yang bisa buat apa saja. Sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Baik. Wal imanu bi anna Allah amara ibadahu bi ta'atihi wa nahum an ma'siyati, dan kita beriman bahwasanya Allah SWT memerintahkan para hambanya untuk taat kepadanya, dan Allah melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Ini kita imani. Bahwasanya Allah SWT memerintahkan semua manusia untuk beribadah kepadanya. Ada semua makhluknya ya, termasuk jin dan manusia tentunya. Tapi di sini bahasanya tentu manusia karena kita bangsa manusia kan gitu ya. Jin pun sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kemudian, jadi di sini ada perintah kan. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Oke. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu andada. Andada itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Tidak boleh. Jadi ibadah kita totalitas tanpa batas kepada Allah. Sabar kita karena Allah, tawakal kita karena Allah, kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah. Ya. Roja kita, pengharapan, khusyah, kemudian inabah wal khusyuk wal istighasah, semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dikatakan fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Maka jangan kita pergi ke kuburan, jangan kita pakai jimat, karena kuburan, jimat dan lain-lain ini mengikis tauhid kita, mengikis hubungan kita kepada Allah, mengikis dan menghalangi. Akhirnya nggak kuat lagi, dia rapuh, dia merapuhkan ya hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak boleh. Karena kalau orang ke kuburan biasanya ya, kalau memang masuk ziarah ya tafadhol saja gitu. Tapi kalau orang mengagungkan kuburan ya, sering dikunjungi, kemudian melakukan ibadah-ibadah di situ meskipun untuk Allah. Tapi itu dilarang, nggak boleh beribadah kita dekat kuburan meskipun kita ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena syaitan bekerja 1/24 jam, nggak ada istirahatnya, nggak ada liburnya mereka itu. Akhirnya nanti kita bukannya ibadah kepada Allah, akhirnya beribadah kepada kuburan itu. Itu sadul dari'ah namanya. Menutup semua celah ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut ya. Jadi di sini
Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama juga tapi ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi kepada Allah itu andada. Andada adalah apa namanya ini? Tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Dalam peribadatan kepadanya. Karena yang selain Allah nggak bisa melakukan seperti yang Allah buat. Kan begitu. Karena ada kelaziman kan. Sebagaimana sudah kita sering sampaikan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha membuat, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha menguasai, menghidupkan, mematikan. Dengan itulah Allah berhak diibadahi. Dengan itulah, gitu. Jadi Allah punya modal, ya. Allah Azza wa Jalla punya modal untuk kita ibadahi dan kita punya alasan yang sangat ilmiah mengapa hanya Allah Azza wa Jalla yang kita ibadahi. Kenapa enggak yang lain? Karena yang lain itu tidak bisa seperti yang Allah buat. Itu intinya, ya. Baik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian melakukan sekutu dengan siapapun. Jangan melakukan wa la tusyriku bihi, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an itu umum, sesuatu apapun. Apakah dengan keris, apakah dengan kuburan, apakah dengan jimat, dengan sihir, dengan jampi-jampi, pelet-pelet segala macam, tidak boleh. Totalitas hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Salat kita hanya kepada Allah, puasa kita karena hanya kepada Allah, haji umrah kita kepada Allah. Kita nggak ada mengharapkan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau umrah, ada perasaan riya dalam diri kita, berarti kita tidak totalitas lagi kepada Allah, nggak bulat lagi. Ada kepingan yang dikasih sedikit kepada makhluk. Dia merasa bangga, tengok dia banyak duit nggak bisa umroh, awak pas-pasan pun bisa umroh. Dia mulai dia tidak lagi lillah umrohnya. Sudah mulai li madhi wa li sana wa ghairi dzalik. Ini berbahaya. Karena dia mengharapkan pujian dan segala macamnya. Enggak boleh. Beribadah harus kepada Allah SWT totalitas tanpa batas, ya. Dalam surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. An-Nisa 36. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menghendaki bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Jadi di sini, ya, satu sisi Allah Azza wa Jalla merangkaikan, ya, antara hak Allah dengan hak kedua orang tua di sini. Dan yang paling terpenting di sini bahwa Allah memerintahkan kita agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah larang peribadatan kita kecuali hanya kepadanya. Sujud kita hanya kepada Allah, puasa kita hanya kepada Allah, rukuk kita, sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, haji, umrah, amar ma'ruf nahi mungkar, senyum kita hanya kepada Allah. Kita memberikan makan kepada yatim hanya kepada Allah, membantu janda-janda miskin, janda-janda jompo hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb kalian menghendaki, memerintahkan kalian tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, tapi jangan lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada orang tua dalam rangka, ya, dalam rangka berbakti kepadanya dalam koridor syariat itu ketaatan kepada Allah loh. Jadi jangan dikira bahwa kita berbuat baik kepada orang tua, kita sayang sama orang tua, mentaati perintah orang tua dalam kerangka kebaikan dan ma'ruf, itu ibadah kepada Allah. Betul kita berbakti kepada orang tua, tapi dalam bakti kita itu ada nilai ibadah yang sangat agung. Karena memang itu perintah Allah. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum-antumna semuanya terkait dengan bagaimana kita seorang anak, ya, bagaimana dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya yang menjadi sebab dia ada di atas permukaan bumi ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. La budda li istiqamati ala siratil mustaqim fi hadzal maqam minal imani bi syar'i wal qadari jami'an. Harus supaya tetap istiqamah di atas sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim artinya Islam. Siratul mustaqim kata para ulama Al-Quran. Siratul mustaqim adalah al-Islam. Siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Satu tafsir dengan tafsiran tidak bermasalah, tidak bertentangan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Siratul mustaqim al-Islam, siratul mustaqim an-Nabi, siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Enggak ada masalah. Siratul mustaqim adalah Al-Quran, siratul mustaqim adalah Nabi, Abu Bakar dan Umar, enggak ada masalah. Kenapa? Karena satu sama lain itu tidak ada masalah, tidak bertentangan. Kenapa? Karena Al-Quran, karena Nabi SAW ya datang membawa ajaran Islam. Ajaran Islam bersumber dari mana? Al-Quran. Al-Quran pertama sekali siapa mengamalkan secara istiqomah konsisten adalah para sahabat yang diwakili sekalian oleh
Abu Bakar dan Umar. Jadi empat lapas ini tidak bertentangan, tidak saling tanakut, tidak kontradiksi, tapi saling menguatkan. Jadi Shiratal Mustaqim maknanya Al-Quran, iya. Shiratal Mustaqim maknanya Al-Islam, iya. Shiratal Mustaqim maknanya Nabi, iya. Shiratal Mustaqim maknanya Abu Bakar dan Umar, para sahabat. Iya, jadi 4 tafsiran Shiratal Mustaqim itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan saling menguatkan begitu. Kenapa? Karena Nabi datang membawa Islam. Islam sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil umat tentunya kan begitu. Nah, baru yang mengamalkan pertama sekalinya Al-Quran secara konsisten dan istiqamah sebagai murid-murid Nabi SAW, ya tentu Abu Bakar dan Umar yang mewakili sekalian para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Jadi supaya kita bisa istiqamah di atas Shiratal Mustaqim, di atas Islam, di atas Al-Quran, di atas ittiba'un Nabi SAW dan sebagainya, maka harus kita beriman kepada syariat, bahwa semua ini aturan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi wal qadar juga, yaitu ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi jangan dibertentangkan. Oh Ustadz, kalau saya beriman kepada al-qadar dan qadar, ya itu kayaknya kita bertentangan dengan kita beriman dengan syariat Allah. Tidak, jangan dipertentangkan. Dan ini memang bukan bertentangan juga gitu loh. Ini sejalan semuanya. Bagaimana dia? Kita lihat. Amal imanu bil qadari fahuwal aslu sadis. Beriman kepada al-qadar itu merupakan prinsip keimanan yang keenam. Pokok keimanan yang keenam kan. Setelah iman kepada Allah, malaikat, rasul, hari akhir, ya, kitab-kitab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya, apalagi beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, hari akhir, qada dan qadar, ini dia yang keenam kan. Ah itu dia. Wa amal imanu bi syar'i fahuwa mujabul imani bi kutubillahi wa rasulih. Adapun kita beriman dengan syariat arti aturan-aturan Allah, maka itu konsekuensi kita beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Nah, konsekuensi kita beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya, ya adanya ajaran kan gitu loh. Jadi yang dibawa Rasul itu apa rupanya? Ajaran kan. Ajaran yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ala fahmi salafil umat tentunya. Itu. Jadi nggak dipertentangkan juga. Nanti kan berarti kan sudah ditentukan Ustaz semuanya, ngapain lagi kita beramal segala macam. Nanti akan ada pembahasannya. Intinya tidak bertentangan dan kita wajib ya beriman dengan semua aturan Allah SWT. Dan itu konsekuensi kita beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya. Karena kitab-kitab Allah itu menjadi petunjuk bagi manusia yang disampaikan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekira saya harus menahan diri dulu. Kita jeda dulu lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi beriman kepada al-qadar itu merupakan prinsip keimanan ya yang keenam atau usul ya. Pokok-pokok keimanan yang keenam yaitu al-iman bil qadar. Sebagaimana kita sebutkan ya. Dan iman kepada syarat itu, syariat, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu merupakan konsekuensi kita beriman kepada kitabullah dan Rasulullah, Rasul-Rasulnya. Kenapa? Karena memang kitab itu mengandung ajaran. Rasul juga menyampaikan ajaran yang terambil dari kitab itu dan juga disampaikan melalui hadis-hadis mereka. Baik. Wa amal iman, kemudian fa ahlul huda wal falah yu'minuna bihada wa hada. Adapun orang-orang yang ahlul huda, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Al-huda itu ilmu nafi. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk artinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal falah, orang-orang mendapatkan kemenangan.
Ya, yu'minu bihada wa hada. Mereka beriman dengan ini dan beriman dengan ini. Artinya mereka beriman dengan syariat-syariat, aturan-aturan Allah SWT, dan mereka beriman dengan qada dan qadarnya juga. Beriman dengan syariat dan qadar, beriman dengan ketetapan dan beriman dengan aturan-aturan Allah dan beriman dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT. Wa yu'minu bi hikmati rabbi bi syara'ihi wa qadarihi, dan mereka beriman ya dengan hikmah Allah fi syar'ihi, dalam syariatnya dan ketentuannya. Bahwa di dalam semua syariat ketentuan Allah itu ada hikmah di dalamnya. Dan di dalam qadar itu ada hikmahnya. Maka kan sering orang bilang kalau sudah terjadi peristiwa, ya kecelakaankah itu atau musibahkah itu, bilang udahlah kita serahkan kepada Allah dan kita ambil hikmahnya. Hikmah itu ada pelajaran ibrah, pelajaran-pelajaran yang ada di balik itu. Nah itu dia. Contoh kita terjadi musibah, misalkan begitu ya, qadarullah. Terjadi rumah kita terbakar, misalkan. Mungkin kita banyak kehilangan harta segala macam gitu. Tapi dari situ akan kita dapat pelajaran muhasabah. Mungkin selama ini kita nggak mengeluarkan zakat, misalkan begitu, nggak mengeluarkan zakat. Mungkin selama ini kita mengambil harta dari yang tidak benar gitu kan. Jadi kita dapat pelajaran-pelajaran berharga. Jadi ada hikmah di balik itu. Maka istilah orang ya dengan bahasa lainnya, setiap celaka itu ada gunanya. Setiap celaka itu ada gunanya. Artinya kalau kita sudah celaka umpamanya, kita akan berhati-hati. Misal kita di jalan terpeleset. Terpeleset itu memberikan ajaran kepada kita. Tentu ba'dallah azza wa jalla ya, akan mengingatkan kita. Kita kan ini hati-hati di sini nih. Gitu kan. Jadi istilah orang, setiap celaka itu ada gunanya. Ada gunanya. Apa gunanya? Supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita lebih waspada, supaya kita mungkin lebih persiapan dan seterusnya. Baik. Wa amma firaqud dhalali fal musyrikuna atba'uhum minal jabariyati fa innahum yusbitunal qadar. Adapun sekte-sekte sesat, maka fal musyrikuna wa atba'uhum, maka orang-orang musyrik dan pengikut mereka, minal jabariyah, ya, dari jabariyah. Ya, dari kalangan jabariyah yang mereka mengatakan hamba ini jabar. Al-majbur, terpaksa. Jadi mereka maksiat juga terpaksa gitu kan. Ini pemahaman yang keliru dan pemahaman yang sesat. Fa innahum yusbitunal qadar, mereka menetapkan al-qadar, menetapkan ketentuan Allah SWT. Walakinnahum yunkiruna syar'a, tapi mereka mengingkari syariat. Ya. Au ya'riduna ani syariat, atau mereka berpaling dari syariat. Jadi mereka ini kalaupun mencuri, ya bagaimana lagi, itu ketentuan Allah. Ya gimana saya mau ngelak lagi gitu kan. Jadi mereka selalu berhujah dengan itu, ya. Selalu berhujah dengan itu. Kama qala Allah azza wa jalla 'anil musyrikin. Sebagaimana Allah azza wa jalla firman tentang orang-orang musyrikin. Artinya 11-12 mereka ini, ya, tentang orang-orang Jabariyah dan pengikut dan orang-orang musyrikin ini. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Akan berkata orang-orang yang mereka ini menyekutukan Allah, kalau Allah berkehendak kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ini semua kan ketentuan Allah. Jadi kami nggak bisa bergerak lagi. Udah dikunci. Gitu kira-kira ya. Ini dia. Jadi manhaj orang-orang Jabariyah dengan manhajnya orang-orang musyrikin dalam perkara ini sama. Jadi mereka mengatakan, ya bagaimana saya dihukum orang luar ketentuan Allah gitu kok. Saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya berzina. Itu ketentuan Allah memang. Ya, itu ketentuan Allah. Saya terpaksa kok melakukannya. Artinya udah itu ketentuan Allah, saya nggak bisa ngelak lagi dong. Ini pemahaman yang keliru dan batil tentunya ya. Ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 148. Ayat surah Al-An'am ayat 148. Faqauluhum, perkataan mereka Jabariyah dan orang-orang yang senada mereka ini, yaitu orang-orang musyrikin tentunya. Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, tidaklah kami menyekutukannya. Tidaklah kami menyekutukan Allah. Yatadammanu annahum yuqirruna bil qadar. Ini terkandung di dalam perkataan itu, ya. Kan Allah menghayatkan dari orang-orang musyrikin ini yang disambung ataupun yang dipahami oleh orang-orang Jabariyah kan begitu. Yatadammanu annahum yuqirruna bil qadar. Ini mengandung bahwa mereka ini mengakui al-qadar, yaitu orang-orang musyrikin dan pengikut mereka dari kalangan Jabariyah. Ya. Jadi kalangan Jabariyah ini memahami bahwa mereka menetapkan bahwa Allah punya al-qadar, ketentuan. Mereka mengimani itu bahwasanya semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT dengan dalilnya. Itu tadi, wa bi masyiatillah, dan dengan kehendak Allah. Jadi kan bagian tentang beriman dengan al-qadar itu salah satu tingkatannya kan masyiah. Kan al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu, kan empat itu kan. Maka mereka mengimani al-masyiah, bahwa segala sesuatu itu harus terjadi kalau dikehendaki oleh Allah. Masyiatullah, kehendak Allah. Walakinnaha kalimatu haqqin urida biha batil. Tapi kalimat itu hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan.
Oke, mereka perkataan mereka cantik sekali. La sya Allah ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak kami kan enggak apa namanya ini enggak akan menyekutukannya. Gitu kan. Ini kan pernyataan yang dihikayatkan oleh Allah dari orang-orang musyrikin yang diikuti ya, pemahaman seperti ini oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang Jabariyah, ya. Kalimat itu hak tapi batil. Apa? Kalau Allah berkehendak kan kami gitu kan. Jadi bagaimana? Fahum yaquluna dzalika mu'aridatan lima ja'a bihi rusul minal amri bi ibadatillahi wahda la syarika lahu wa nahyihim an syirki bihi. Sebenarnya dulu ya orang-orang orang-orang musyrikun mengatakan itu yang sekarang ini diikuti oleh orang Jabariyah. Mereka mengatakan itu dalam rangka mu'aridatan, ya, dalam rangka untuk menentang terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul minal amri bi ibadatillah. Karena perintah untuk selalu beribadah kepada Allah wahdahu. Maha Esa Allah, tidak ada sekutu bagian dalam peribadatan. Wa nahyim ani syirki bihi, dan larangan ya kepada mereka untuk tidak berbuat kesyirikan. Jadi sebenarnya mereka mengatakan kalau Allah berkehendak kami tidak akan berbuat kesyirikan, itu dalam rangka menolak apa yang dibawa oleh para rasul untuk selalu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya kami ini syirik kan karena Allah berkehendak. Kalau nggak berkehendak kan kami nggak syirik. Gitu ya. Jadi seolah-olah bahasanya cantik gitu kan, tapi pemahamannya ini keliru dan mereka memiliki maksud-maksud yang tidak baik, dan pemahaman ini tentu pemahaman yang diadopsi begitu kira-kira oleh Jabariyah. Wal Jabariyah itu al-muntasibuna lil muslimin. Orang-orang Jabariyah itu pemahaman konsepnya begini dia. Hamba itu majbur, terpaksa gitu. Jadi mereka nggak punya ikhtiar. Nggak punya ikhtiar. Jadi mereka berzina. Ya bagaimana saya dihukum Ustaz berzina? Saya ini terpaksa loh berzina. Gitu kan. Jadi seolah-olah kakinya diseret segala macam untuk zina, untuk makan riba segala macam gitu kan. Tapi Jabariyah ini kan mereka muntasib ya. Mereka menyandarkan diri kepada Islam. Yuqalu lahum musyrikiyatun. Ini orang-orang musyrikiyah. Karena pemahaman mereka ini mirip dengan pemahaman musyrikiyah tadi. Kenapa? Li'anna bimanhajihim. Karena dengan manhaj metode mereka tadi itu. Syabahu musyrikin alladhina qalu. Mereka menyerupai orang-orang musyrikin yang mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah berkehendak kami enggak berbuat syirik juga lah. Gitu kan? Nah, jadi orang-orang pemahaman Jabariyah ini keliru dalam perkara ini. Jadi jangan dikatakan kami terpaksa Ustaz, kan ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Anda tidak diberikan oleh Allah al-qudrah, tidak diberikan oleh Allah masyiah? Ada dong al-masyiah wal qudrah kan? Kenapa Anda tidak mau berusaha untuk meninggalkan itu? Anda diberikan oleh Allah akal lagi. Diberikan oleh Allah SWT mungkin diturunkan Alkitab. Diturunkan Rasul, dikirim Rasul. Dalam rangka kita untuk diarahkan kepada kebaikan. Dan kita diberikan oleh Allah kudrah dan masyiah kan. Tapi tentu kudrah dan masyiah ini gak akan bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah kan, begitu dia. Jadi kita berusaha untuk itu. Jangan jadikan hujah. Jangan jadikan alasan. Ya, jangan jadikan argumen kalau kita berbuat kemaksiatan, ini sudah takdir Allah, ini kan saya nggak bisa lari dari sini. Ya akhi, kita ini kan nggak diseret juga kaki kita untuk maksiat kan, bisa kita lawan. Ini pemahaman Jabariyah, pemahaman konsep yang keliru. Jadi kalau mereka tanya, kenapa antum nggak sholat? Ya kenapa, ini kan ketetapan Allah. Padahal ya dia bisa berusaha untuk sholat, tapi dia malas aja, dia nggak mau. Dan beralasan dengan takdir seperti itu tidak diterima alasannya. Begitu. Wa yuqabiluhum majusiyah, dan lawan mereka ini majusiyah. Majusiyah itu apa? Al-Qadariyah. Jadi ada sekte Qadariyah, ada sekte Jabariyah, dan ada Qadariyah. Ya, Qadariyah ini apa? Kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Fa innahum yumpuna ta'alluqa masyiatillah bi af'alil ibad. Mereka menafikan dan menghilangkan hubungan kehendak Allah dengan perbuatan hamba. Jadi mereka mengatakan perbuatan hamba ini bukan berdasarkan kehendak Allah, enggak. Mereka perbuatan hamba buat sendiri mereka ini. Allah SWT bahkan enggak tahu perbuatannya, bahkan Allah enggak kehendaki terjadi sendiri dari mereka. Ini kekeliruan. Kalau tadi katakan mereka terlalu gulu dengan qadar gitu ya, si Jabariyah ini. Sementara Qadariyah ini mereka justru menolak al-qadar, itu tidak ada. Manusia itu ya berbuat dengan sendirinya aja. Dia pergi, dia makan, dia segala macam itu sendiri aja. Allah bahkan nggak tahu. Sampai begitu pemahaman yang batil. Fa innahum yumpuna ta'alluqu masyiatillah bi af'alil ibad. Mereka menafikan hubungan kehendak Allah dengan perbuatan hamba. Wa yukhrijuna af'alal ibad an masyiatin. Mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kehendak Allah. Padahal kita tahu semua perbuatan manusia dan makhluk itu tidak lepas dari dan tidak keluar dari kehendak Allah SWT wa qudratihi, dan kudrahnya Allah, wa mulkihi, dan kekuasaannya Allah. Ma'annahum yuqiruna bisyara'. Tapi mereka ini orang-orang Qadariyah ini mengakui
adanya perintah dan larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, begitu dia. Ini dari dua sekte ini keliru. Jabariyah dari satu sisi terlalu ekstrim, ya, mereka ini ekstrim kanan gitu kira-kira, atau ekstrim kiri yang mereka terlalu gulu dalam memahami al-qadar sehingga mereka mengatakan kami udah dipaksa, udah ditentukan oleh Allah kok, bagaimana lagi. Sementara Qadariyah mengatakan tidak, hamba itu bisa melakukan apa yang dikehendaki. Allah nggak tahu, Allah nggak berkehendak terhadap dirinya. Ini kekeliruan dua-duanya. Wa aslafuhum alawaluna alladziina zaharu fi ahdi sahabah yumpunal qadar kullahu bimaratibil al-arba. Dan pendahulu-pendahulu mereka yang pertama sekali yang nampak, yang muncul di zaman sahabat, mereka menafikan al-qadar semuanya dengan tingkatannya yang 4 itu. Al-ilmu wal kitabah wal masya wal khalaq. Mereka enggak mengimani ya bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatunya, Allah menuliskannya, Allah berkehendak dan Allah menciptakan itu terjadi. Mereka enggak mengimani. Itu salaf-salaf mereka, ada pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan Qadariyah awal sekali. Wa ta'ibatun qalat, dan satu kelompok mengatakan inna syar'a wal qadar fihi ma tanaqud. Ya, ada satu kelompok lain, kita sudah bicara Jabariyah yang mereka ini mengatakan bahwa hamba ini terpaksa, sementara Qadariyah mengatakan sehamba ini melakukan bebas apa yang dilakukan. Allah tidak tahu, tidak menghendaki perbuatannya. Ini kan keliru dua-duanya. Yang benar bagaimana kita katakan? Bahwasanya Allah SWT ya menitipkan, menciptakan atau memberikan kepada manusia itu ada masyiah, ada qudrah. Ada keinginan dan ada kekuatan untuk melaksanakannya. Tapi masyiah dan qudrah itu nggak bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah. Wa ta'ibatun qalat, satu kelompok mengatakan inna syar'a wal qadar fihi ma tanaqud. Syariat dan qadar itu katanya bertolak belakang. Wa in asbattahuma fa ta'anta fi hikmati rabbis subhanahu wa ta'ala wa tusamma iblisiyah. Ya. Dikatakan bahwa itu ada tanakut. Jadi nggak bisa ketemu antara syariat dan qadar. Maka kita katakan bahwa qadar dan syariat itu tidak ada bertentangan, dua-duanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ini ditentukan oleh Allah, ini aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita al-qudrah dan masyiah, maka kita gunakan dengan izin dan kehendak Allah SWT kepada selalu melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu inti sebenarnya ingin mau kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini inti sebenarnya, kita panjang lebar cerita ini, intinya cuma satu. Apa itu? Kita selalu untuk berusaha taat kepada Allah dan kita berusaha untuk selalu meninggalkan maksiat kepadanya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan di atas jalan yang benar ini, mengikuti ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orisinal, di mana mereka ini selalu melakukan ya pemahaman mereka dikembalikan kepada pemahaman para sahabat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.